Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 matematika tentang materi penyajian data. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kompetensi dasar penyajian data 3.8 adalah menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri beserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, atau piktogram, diagram batang, atau diagram garis. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung untuk bagian kedua, kelas 5, materi penyajian data? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Penyajian data. Data harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data terdiri dari 1. Daftar, 2. Tabel, 3. Diagram gambar atau piktogram, 4. Diagram batang, 5. Diagram garis. Nah, sekarang yang kelima, penyajian data dengan diagram garis. Gambar di samping memadukan pengukuran data pribadi, berat badan, dan tinggi badan. Data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dalam diagram garis. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut data kontinu. Di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Perhatikan tabel berat badan Benny berikut. Nah, di sini adalah tabel berat badan Benny. Umur, berat badan, kemudian pasangan. Nah, umur yaitu 7 tahun, berat badannya 25 kg. Pasangannya yaitu 7,25 dan seterusnya. Langkah-langkah membuat diagram garis. Nah, perhatikan panah berikut. Nah, di sini adalah panah yang berwarna merah menunjukkan keterangan sumbu. Langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, 1. Membuat garis horizontal atau mendatar. Garis horizontal biasanya digunakan untuk waktu. Pada contoh di samping, gambar horizontal diisi umur siswa. Nah, ini adalah sumbu horizontal. Kemudian yang kedua, membuat garis vertikal atau tegak. Garis vertikal pada contoh di samping diisi berat badan siswa. Coba perhatikan panah berikut. Nah, di sini adalah menunjukkan sumbu vertikal. Yang ketiga, buatlah titik-titik pasangan antar umur dan berat badan. Misalnya 7,25. Nah, perhatikan panah berikut. Nah, di sini adalah titik pertemuan antara umur dan berat badan, yaitu antara umurnya 7 tahun, kemudian berat badannya yaitu 25 kg. Kemudian yang keempat, hubungkan titik-titik dengan garis. Nah, kita hubungkan. Nah, ini adalah hasil akhirnya.
Bagaimana? Mudah kan? Itu tadi adalah langkah-langkah membuat diagram garis. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, untuk umur yaitu 7 tahun, berat badan 25 kg, pasangannya yaitu 7,25. Nah, kita buktikan dengan menggunakan diagram garis berikut. Nah, di sini adalah umurnya 7 tahun, kemudian berat badannya yaitu 25. Kemudian yang kedua yaitu umur 8 tahun, berat badannya 28 cm, sehingga pasangannya yaitu menjadi 8,28. Sekarang yang ketiga yaitu umur 9 tahun, berat badannya yaitu 35, pasangannya yaitu 9,32. Kemudian umur 10, berat badannya yaitu 33 kg, pasangannya yaitu 10,33 kg. Kemudian umur 11 tahun, berat badan yaitu 35, pasangannya yaitu 11,35. Nah, sekarang kita tarik garis sehingga menjadikan diagram garis. Berdasarkan diagram garis di samping terlihat adanya peningkatan berat badan Benny mulai umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi adalah waktu Benny berumur 8 tahun ke umur 9 tahun, yaitu dari 25 kg ke 32 kg, adanya peningkatan 4 kg. Garis menunjukkan perkembangan berat badan. Apabila semakin ke kanan naik, maka artinya berat badan juga ikut naik. 5. Penyajian data dengan diagram garis. Garis menunjukkan perkembangan berat badan. Apabila semakin ke kanan naik, maka artinya berat badannya naik. Catatan, tinggi badan Meli selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Perkembangan tinggi badan Meli dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut. Nah, umur 7 tahun, tinggi badan adalah 125 cm. Umur 8 tahun, tinggi badan adalah 135 cm. Umur 9 tahun, tinggi badan adalah 140 cm. Umur 10 tahun, tinggi badan adalah 145 cm. Umur 11 tahun, tinggi badan adalah 150 cm. Dari diagram garis di atas, pertumbuhan tinggi badan Meli meningkat dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Peningkatan tertinggi ketika Meli umur 7 tahun ke umur 8 tahun. Nah, kemudian kita akan memberikan garis penghubung. Nah, itu tadi adalah contoh menyajikan data dengan diagram garis. Tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Demikian materi matematika kelas 5 tentang penyajian data. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.